Ada Bu. Kapasitor. Ya, silakan jawab oleh Kapasitor adalah komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Pada prinsipnya, kapasitor terdiri atas dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan isolator yang disebut sebagai dielektrik, sehingga kedua permukaan pelat konduktor tersebut memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Pada bahasan sebelumnya, telah dipelajari bahwa pada dua buah benda yang bermuatan tidak sejenis akan terdapat gaya elektrostatis yang tarik-menarik. Perhatikan gambar 2.20 dari apabila terlar es ditutup, timbul beda potensial baterai yang akan menarik elektron dari pelat kiri dan dipindahkan ke pelat kanan, sehingga pelat kiri bermuatan positif dan pelat kanan bermuatan negatif. Proses ini berlangsung terus sampai beda potensial pelat sama dengan beda potensial kutub baterai. Jika beda potensial pelat sama dengan beda potensial baterai, pemindahan muatan berhenti dan dikatakan kapasitor tersebut telah terisi penuh. Fungsi kapasitor dalam berbagai rangkaian listrik yaitu A. Untuk menyimpan. Ternyata banyak ya, ada yang bentuknya plat, ada yang bentuknya silinder. Nah, yang ada di lab kita bentuknya adalah silinder. Dengan nilai kemampuan muatannya kita bisa lihat ini adalah di 1000 mikrofarad ya. Kemudian ada yang di 100 mikrofarad. Nah, terakhir di lab kita ada yang 100 mikrofarad. 10 Bu. 10 mikrofarad. 10, 100 dan 1000. Nah, 1000, 100 dan 10 itu maksudnya kapasitas kapasitor atau kemampuan dia menyimpan muatannya. Tiga. Ada 4 fungsi kapasitor. Nah, silakan sebutkan oleh Muhammad Ilham. Fungsi kapasitor dalam berbagai rangkaian listrik yaitu A. Untuk menyimpan muatan dan energi listrik, B. Untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, C. Sebagai perata tenaga dalam satu daya atau power supply, D. Untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengabian mobil. Sekian. Ini kameramen kita. Ada di lah. Di sini yang fungsi yang ketiga bahwa kapasitor adalah perata tegangan atau arus pada alat power supply atau catu daya. Ini alatnya anak-anak. Jadi alat-alat ini berfungsi untuk rata-ratain. Kamu kan kemarin udah pernah ngukur kan? Waktu itu mengukur tegangan dari PLN berapa kan? Ternyata didapat kalau nggak salah di kelas ini 245, di bawah ada yang 240, ada yang 230. Harus mendapatkan harga yang stabil. Nah, ini ada kapasitor untuk menstabilkan nilainya, nilai arusnya, nilai tegangannya, ya di sini dan seterusnya. Yang tertutup buat satu lampu. Di sini ada saklar, ada lampu, ada kabel penghubung, dan ada kabel penghubung untuk menghubungkan ke catu daya atau power supply. Kita lihat, kita nyalain, apa yang terjadi? Nyala. Nyalanya bandingkan kalau kamu pakai baterai yang 3 volt. Jangan salah, di sini di power supply dipasang di DC 3 volt. Tapi nyalanya bagaimana, Nak? Lebih terang. Jawab dulu. Lebih terang pakai ya power supply atau catu daya. Yang jadi masalah alasannya siapa yang tahu? Kalau pakai power supply mah si energinya atau tegangannya itu stabil gitu. Dan kalau pakai baterai mah cukup tidak stabil lah. Intinya habis itu akan redup. Kalau itu mah stabil. Habis Enggak. Iya, jadi tidak habis duluan karena sumbernya yang dari PLN, kecuali maaf ya kalau PLN-nya mati ya, mati listrik, berarti mati listriknya memang nggak ada
arus. Kabel penghubung yang hitam. Berarti kabel penghubung itu harus diganti dengan kapasitor. Apa yang terjadi? Matiin lah itu. Ya, nyalakan. Apa yang terjadi nanti? Lampunya nggak nyala Kenapa? karena kabel penghubungnya dicabut. Kabel penghubungnya dicabut diganti dengan. Kapasitor. Nah, kenapa kapasitor ini di sini padahal udah tertutup tapi membuat lampu itu mati? Berarti tegangannya atau arusnya ngalir kemana? Ya, pinter. Jadi kalian bisa tahu kalau si kapasitor ini dalam keadaan sudah terisi, makanya kenapa kapasitor itu ada positif ada negatif. Jadi bisa berfungsi sebagai baterai sementara. Nah, kalau ini udah diisi, si lampu akan nyala walaupun maaf sebentar. Jadi nanti kalau praktek fisika nanti hanya tahu, Bu, kok nyalanya nggak stabil seperti baterai? Iya, apalagi di sini maaf kemampuannya mikrofarad, kecil sekali. Sedangkan tegangan satu misalnya 3 volt kan besar gitu kan, atau paling kecil 1,5 volt. Volt satuannya nggak ada, mikrovolt nggak ada kan. Berarti ini nyimpennya kecil. Nah, pada saat kecil ini lampunya nyala tapi bisa jadi sebentar. Kalau gitu berarti pabrikan-pabrikan berusahalah membuat kapasitor-kapasitor yang agak nilainya besar ya, untuk kemampuan agak menitnya lebih tinggi. Oke anak-anak, sampai disinilah pelajaran fisika mengenai kapasitor.